kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebuah film komedi. Kali ini gua punya sebuah film kocak nih yang berjudul The Audi Family Zombie on Cell, dimana film ini bercerita tentang zombie gitu. Tapi zombie di film ini bisa dikatakan nggak ada wibawanya sebagai zombie. Yang ada, zombie di film ini malah dimanfaatkan oleh sebuah keluarga untuk mencari uang. Daripada penasaran dengan filmnya, mari kita masuk aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan menunjukkan sebuah tempat yang sepertinya sudah disegel. Selain itu, terdengar juga suara berita yang mengatakan bahwa ada sebuah perusahaan obat-obatan yang secara ilegal menguji obat mereka kepada para mahasiswa dan juga gelandangan. Dan setelah itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang terlihat terbungkus plastik dari dalam sebuah lubang. Kemudian scene berlanjut dan menyorot sebuah mobil yang tengah melaju di jalan yang sepi. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sebuah pembatas jalan karena rupanya salah satu roda bannya ada yang pecah. Lalu secara kebetulan juga datanglah sebuah mobil derek, dan tanpa basa-basi lagi pria yang mengendarai mobil tersebut langsung menderek mobil yang menabrak pembatas jalan itu. Dan film ini pun dimulai. Lalu film ini dibuka kembali dengan menyorot sebuah keluarga yang tinggal dan menjalankan sebuah bisnis pengisian bahan bakar, di mana sekarang ini bisnis mereka sedang mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, untuk mencari pendapatan lain, Jung Gyeol yang merupakan tulang punggung dari keluarga tersebut mencari uang dengan memanfaatkan para orang yang mengalami pecah ban. Yang ternyata kecelakaan yang terjadi di scene awal tadi rupanya memang disengaja, di mana ia ini memberi sebuah ranjau paku di tengah jalan agar mobil yang lewat mengalami sebuah pecah ban atau kecelakaan, dan dirinya hadir sebagai penderek mobil. Selain itu, ia memperbaiki mobil mereka yang mengalami kerusakan. Ya, walaupun dengan jumlah bayaran yang harus korban bayarkan kepada mereka sangat tinggi sih. Selain itu, di keluarga tersebut juga ada beberapa orang di sana. Di antaranya adalah Namju yang merupakan istri Jung Gyeol, dan juga adik perempuannya Heng Gyeol, serta ayah kandung mereka bernama Mandeok, dan seorang lagi anak kedua Mandeok bernama Min Gyeol yang kini tengah bekerja di luar kota. Setelah itu scene beralih ke seorang laki-laki yang informasinya sih laki-laki ini adalah seorang zombie. Tetapi tampangnya malah mirip seperti orang mabuk yang gak pernah mandi selama 1 minggu. Dan karena tampangnya ini yang kurang meyakinkan sebagai zombie, membuat 2 orang ibu-ibu yang seharusnya takut dan lari saat melihat zombie malah cuek saja ketika zombie ini ingin menyerangnya. Bukan hanya itu saja, harga dirinya juga semakin turun ketika ada 3 orang anak mempermainkan dan meledeknya. Bahkan ketika anak tersebut juga sampai melempari batu kepadanya. Kesialannya menjadi zombie ternyata bukan sampai di sini saja. Ketika dirinya sampai di pedesaan, ia bertemu dengan seekor anjing hitam. Tetapi bukannya si anjing ini takut dengan geramannya, malahan si anjing ini justru berbalik dan mengejarnya, sehingga membuatnya harus kabur dari kejaran anjing tersebut dan bersembunyi di salah satu toilet milik warga setempat. Sementara itu, anjing yang mengejarnya tetap masih standby menunggu di luar toilet sambil menggonggong. Nah, karena gonggongan si anjing terlalu berisik, membuat Mandeok yang kala itu tengah ngumpul dan bermain kartu dengan teman-temannya merasa terusik, sehingga mengusir anjing itu. Dan ketika dirinya ingin pergi dari sana, ia mendengar suara aneh dari dalam toilet. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Kemudian ia melihat seorang pria di sana sedang bertingkah aneh. Lalu dengan senjata penyedot WC, ia pun memukulnya dan mengusirnya. Tapi justru pria tersebut malah menyerangnya dan menggigit kepalanya. Setelah menggigitnya, pria tersebut pun kabur dari tempat itu.
Tetapi ternyata sang anjing hitam itu masih mengejarnya. Hingga pada saat dirinya ini tengah berlari, ia bertemu dengan anak perempuan Mandeok yang kebetulan dirinya baru saja menguburkan kelinci kesayangannya yang tewas. Karena merasa terancam dengan mendekatnya si laki-laki yang ia anggap sebagai orang gila, membuatnya harus mengeluarkan tendangan supernya yang tepat mengenai biji gelantungan dari pria itu. Setelah tahu bahwa pria aneh itu ternyata dikejar anjing, Hengjul pun ikut berlari dan diikuti oleh pria aneh tersebut di belakangnya. Saat berlari inilah, secara kebetulan ia bertemu dengan kakak keduanya yang bernama Min Gyol yang baru saja pulang dari kota. Sontak, sang kakak yang melihat ada pria aneh sedang mengejar adiknya, ia pun bertanya tentang pria tersebut kepadanya sambil berlari. Dan ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba Hengjul pun terjatuh. Dan sesaat sebelum pria aneh itu mendekat ke arahnya, tiba-tiba ada sebuah mobil derek yang tak lain adalah milik kakaknya menabrak pria itu hingga terlempar jauh. Setelah menabrak itu, ia terlihat sangat panik. Akan tetapi, tak lama kemudian, pria yang ia tabrak tiba-tiba bergerak, yang tentunya agak membuatnya sedikit bingung dan bertanya kepadanya tentang kondisinya. Lalu setelah itu, terdengar kembali suara anjing hitam itu, dan si pria itu pun kembali dikejar anjing hitam itu lagi. Kemudian, Shin berpindah ke tempat tinggal keluarga Kuculuk ini, di mana ayah mereka baru saja diantarkan pulang oleh petugas rumah sakit. Lalu si ayah ini mengatakan kepada anak-anaknya bahwa ada pria gila yang menggigit kepalanya. Singkat cerita, di malam harinya, Hengjul mendengar suara aneh dari kandang kelincinya. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Dan ternyata, di sana ada seseorang yang tampak tengah memakan sesuatu. Dan dengan nada yang keras, ia pun bertanya tentang siapa di sana. Yang ternyata, teriakan ini membangunkan ayahnya. Setelah itu, mereka pun menghidupkan lampu di kandang itu. Dan ternyata itu adalah pria gila yang tadi. Lalu Hengjul pun memanggil seluruh kakaknya untuk datang ke kandang kelinci miliknya. Sang kakak pertama yang melihat pria tersebut sedang bertarung dengan ayahnya, ia pun mencoba menendangnya. Dan karena kerasnya tendangannya tersebut, membuat tubuh pria itu terhempas dan tertusuk sebuah batang besi. Sontak, hal ini membuat mereka menjadi panik. Saat mereka berdebat tentang masalah ini, tiba-tiba tubuh pria yang sudah jelas tertusuk sebuah besi di dadanya tiba-tiba bergerak dan berjalan. Tentunya, hal ini membuat takut seluruh orang di sana. Di tengah ketakutan dan kebingungan akan hal ini, Min Gyol yang sepertinya tahu akan kejadian aneh ini meminta seluruh keluarganya untuk berkumpul. Dan setelah itu, ia menunjukkan sebuah video dari cuplikan sebuah film yang sepertinya potongan film dari Train to Busan. Dan setelah menonton video tersebut, satu persatu anak dan menantu Mandeok menjaga jarak dari ayahnya sendiri. Karena mereka tahu bahwa pria yang ada di dalam kandang adalah seorang zombie yang telah menggigit ayahnya. Mereka juga takut jika sang ayah berubah menjadi zombie sama seperti di dalam video itu. Lalu dengan wajah polosnya, sang ayah kemudian bertanya kepada anak-anaknya tentang apa yang terjadi pada dirinya nanti. Lalu si menantu yang pada saat itu tengah memegang sebuah panci, tiba-tiba memukulkan panci yang ia pegang kepada ayah mertuanya hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, mereka pun membawa ayahnya masuk ke sebuah trailer dan menguncinya dari luar. Singkat cerita, keesokan harinya, Min Gyol yang sepertinya sangat mengetahui tentang zombie ini mengumpulkan seluruh keluarganya. Lalu ia mengatakan sebuah temuannya yang sudah ia riset semalaman, yang mana ia mengatakan bahwa saat ini ayah mereka sedang terinfeksi virus. Dan cepat atau lambat, sang ayah akan berubah menjadi zombie sama seperti di dalam film. Kemudian ia mengatakan bahwa membunuh ayahnya lah adalah satu-satunya jalan keluar. Tentunya pernyataan itu ditolak oleh anak pertama.
Dan di tengah percakapan ini, tiba-tiba ayah mereka yang ternyata berhasil keluar dari dalam trailer muncul dan ikut duduk bersama mereka. Tentu saja, hal tersebut agak membuat mereka was-was. Dan ketika sang ayah hendak bersin, tiba-tiba si anak kedua dengan gak ada akhlaknya memukul kepala sang ayah hingga jatuh pingsan. Tentu saja melihat sang ayah dipukul membuat si anak pertama marah dan lalu mengusirnya keluar dari rumah. Sementara itu, laki-laki zombie yang berhasil mereka tangkap dihampiri oleh Hengjol dan kakak iparnya. Hengjol merasa bahwa ia tidak berbahaya. Kemudian ia memberinya sebuah kubis kepadanya. Yang ternyata si zombie ini adalah tipe zombie herbivora yang suka memakan sayuran, terutama sayur kubis. Selain itu, Hengjol memberi nama Jongbi kepadanya. Lalu ketika Hengjol tengah berinteraksi dengan Jongbi, sang kakak ipar memintanya untuk keluar sebentar dari tempat ini. Dan setelah Hengjol keluar, kemudian ia menggunakan sebuah tang mencabut seluruh gigi Jongbi. Karena rupanya ia menganggap bahwa si Jongbi ini akan berbahaya, terutama untuk keluarganya. Sementara itu, ayah mereka yang kini berkumpul dengan teman-temannya tengah menjadi sebuah pusat perhatian rekan-rekannya. Pasalnya, semua bagian tubuhnya terlihat seperti muda kembali. Bahkan keriput di wajahnya juga menghilang. Dan hal itu pun membuat teman-temannya penasaran dengan perubahannya. Dan karena hal itu, teman-temannya memaksanya untuk mengatakan rahasia agar bisa kembali muda lagi. Mandeok yang menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena gigitan si Jongbi, ia pun menghampirinya. Dan dari hal itulah muncullah sebuah ide, di mana ia akan memanfaatkan gigitan si Jongbi untuk mencari uang dari orang-orang tua yang ingin muda kembali. Kemudian di malam harinya, para pelanggannya pun mulai berdatangan. Akan tetapi, betapa kagetnya dirinya ketika tahu bahwa ternyata ada seseorang yang telah mencabuti seluruh gigi Jongbi. Tentunya, jika Jongbi tidak memiliki gigi, maka bisnis baru ini tidak bisa dijalankan. Dan di tengah kebingungan ini, tiba-tiba ia teringat tentang temannya yang menggunakan sebuah gigi palsu. Nah, dari hal itulah Mandeok mencoba memasang gigi palsu kepada Jongbi. Dan ternyata hal tersebut berhasil. Dengan bantuan gigi palsu yang dipasangkan kepada Jongbi, akhirnya ia bisa menggigit seluruh teman-teman Mandeok. Hingga keesokan harinya, rupanya gigitan dari si Jongbi mulai bereaksi, di mana para lansia yang awalnya lemah dan tua sekarang menjadi lebih muda dan juga powerful. Dan karena hal itulah seluruh orang di desa tersebut menjadi heboh. Sementara itu, Mandeok yang kini sudah memiliki banyak uang secara diam-diam pergi berlibur ke Hawaii. Karena hal itulah memang menjadi impiannya sejak lama. Tetapi perginya Mandeok berlibur ini ternyata juga mengambil uang milik si menantu yang membuatnya sangat kesal. Nah, di tengah perdebatan ini, tiba-tiba seluruh orang desa mendatangi rumah Mandeok dengan membawa berbagai senjata. Mereka yang takut ini mengira bahwa orang-orang ini akan menghakimi mereka. Akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di dalam rumah. Tetapi ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang penasaran dengan metode pengobatan gigitan Jongbi yang dijalankan oleh keluarga Mandeok. Dan dari sinilah bisnis gigitan zombie milik mereka pun menjadi terkenal, di mana seluruh orang-orang di desa maupun di luar desa ingin mendapatkan pengobatan itu, sehingga makin hari pendapatan mereka semakin banyak. Selain itu, berkat bisnis ini juga mereka dapat membuka kembali pom bensin mereka yang memang sudah lama tutup. Hengjol juga mengajak si Jongbi untuk jalan-jalan. Bahkan ia juga mengajaknya untuk ke tempat potong rambut. Dan dari sinilah nampaknya Hengjol mulai tertarik dengan Jongbi. Hingga pada suatu ketika, secara tidak sengaja, dirinya mendengar percakapan kakaknya dengan salah satu pusat penelitian, di mana si kakaknya ini berniat untuk membawa Jongbi ke tempat penelitian itu.
Dan karena Hengjol takut jika nanti si Jongbi diapa-apain oleh kakaknya yang akan membawanya ke tempat penelitian, ia pun membawanya terlebih dahulu, di mana ia meminta kepada Jongbi untuk pergi dari tempat ini. Ia juga memberikan banyak kubis di dalam tasnya. Dan dengan berat hati, ia pun meninggalkan Jongbi di sana sendirian, berharap agar Jongbi tidak ditemukan oleh kakaknya. Sementara itu, kakak keduanya yang memang ingin membawanya ke Seoul untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pusat penelitian itu mencoba mencari Jongbi. Bahkan dia juga sempat berkeliling desa untuk mencarinya. Singkat cerita, bertemulah ia dengan Jongbi yang rupanya ia ini belum pergi dari tempat itu. Kemungkinan si Jongbi ini masih ingin tetap tinggal bersama keluarga Mandeok. Maka dari itulah dirinya tidak pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Mingjol yang menemukan Jongbi di sana langsung berniat untuk membawanya pergi ke Seoul. Dan ketika dirinya meninggalkan Jongbi di ruang tunggu stasiun untuk membeli minuman, ia mendapati ternyata orang-orang di stasiun tersebut menjadi aneh. Dan bukan hanya di stasiun saja, tetapi hampir seluruh desanya menjadi aneh. Yang ternyata virus dari gigitan si Jongbi ini mulai berefek dan mulai menginfeksi seluruh orang di desa tersebut. Mingjol yang panik itu langsung berlari dari stasiun itu meninggalkan Jongbi sendirian di sana. Sementara itu, keluarganya yang lain yang kini tengah berada di rumah awalnya hanya didatangi oleh satu orang zombie. Tetapi ketika zombie tersebut menggigit salah satu petugas polisi, mereka pun menjadi takut dan langsung masuk ke rumah. Dan ketika mereka telah berada di dalam rumah, ternyata mereka mulai melihat para penduduk desa yang sekarang telah berubah menjadi zombie tengah berkumpul di depan rumah mereka. Dan dari sini mereka mengingat sebuah buku yang pernah dibuat oleh kakak kedua, di mana buku tersebut adalah sebuah buku panduan agar bisa bertahan hidup dari para zombie. Dan dari buku tersebut juga mereka mulai membuat sebuah pertahanan diri. Ketika mereka tengah memasang pelindung tubuh, tiba-tiba ada seorang zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Jongjol pun berusaha mencari jalan keluar untuk keluar dari rumah itu. Tetapi ketika mereka akan pergi dari jendela rumah tersebut, ternyata istrinya yang tengah hamil itu malah lebih mementingkan kotak penyimpanan uang miliknya daripada nyawanya. Ya, walaupun hampir terkena gigitan para zombie, pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan berjalan di atas atap kandang kelinci milik Hengjol. Dan ketika mereka akan masuk kandang tersebut lewat lubang ventilasi, tiba-tiba Mingjol datang mendatangi mereka dengan sebuah mobil. Lalu dengan gaya-gaya ala jagoan kuculuk, dirinya yang membawa kembang api itu lalu membakarnya dan mengarahkannya ke kumpulan zombie yang mengepung kakak dan adiknya. Sang kakak pertama yang melihat hal tersebut memintanya untuk segera mematikan kembang api yang dirinya nyalakan, mengingat di tempat itu adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Nah, tersadar akan hal tersebut, Mingjol pun panik, sehingga kepanikan ini justru malah membakar kembang api lain yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, karena hal itulah seluruh zombie yang ada di desa tersebut menuju tempat mereka berada sekarang. Karena faktanya para zombie ini selain tertarik dengan daging manusia, mereka juga tertarik dengan cahaya dan suara berisik. Sementara itu, sang kakak ipar yang tengah hamil tiba-tiba mengalami sebuah kontraksi di perutnya yang menunjukkan bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan. Nah, karena desakan inilah mau tak mau kedua laki-laki kuculuk ini harus mencari cara untuk segera kabur dari tempat ini. Lalu sebuah ide pun terpikirkan, di mana mereka berencana untuk menarik trailer tersebut dengan mobil derek yang mereka miliki.
Dan untuk menuju mobil derek tersebut, mereka harus menyamar menjadi salah satu zombie. Dan untuk menyamarkan baunya, mereka memanfaatkan baju yang pernah dipakai oleh zombie untuk menghilangkan bau manusia. Dan kemudian berakting ala-ala zombie gitu. Walaupun mereka berhasil sampai ke mobil itu, rupanya kunci mobil tersebut tertinggal di dalam rumah. Selain itu, tanpa sengaja, mereka malah menyalakan lampu pada mobil tersebut yang otomatis membuat para zombie itu mengepung mereka. Nah, di saat terkepungnya inilah Angel memberanikan diri untuk membantu kakak-kakaknya. Dengan bersenjatakan mesin pemotong rumput, ia pun maju melawan para zombie tersebut. Tetapi tentu saja dirinya kalah jumlah. Dan saat ia terjatuh dan hampir tergigit oleh para zombie, tiba-tiba zombie datang melindunginya. Selain itu, ada salah satu zombie yang secara tak sengaja menabrak panel listrik di rumah mereka. Dan karena hal itulah membuat aliran listrik di seluruh tempat itu menjadi tak stabil dan mengakibatkan seluruh lampu dan musik di tempat itu menyala. Melihat dan mendengar hal itu, para zombie ini pun mulai berkumpul dan saling berduka meriah. Dan hal itulah dimanfaatkan oleh kakak pertama untuk menyelinap masuk ke rumah. Akan tetapi, ketika dirinya akan berjalan menuju pintu rumah, tiba-tiba seluruh lampu dan musik yang awalnya terputar tiba-tiba mati. Yang menyebabkan para zombie mulai mengejarnya. Dirinya yang berhasil masuk ke rumah harus dihadapkan lagi dengan para zombie yang sekarang ini ada di dalam rumah tersebut. Tetapi demi sang istri tercinta yang akan melahirkan, membuatnya berani untuk menerabas rombongan para zombie yang ada di sana demi mengambil kunci mobil miliknya. Ketika dirinya berhasil menemukan kunci mobil itu, ia melemparkannya kepada adiknya. Sang adik yang agak terharu dengan pengorbanan kakaknya, sekuat tenaga berusaha agar bisa lolos dari kepungan zombie itu. Dan ketika kunci mobil itu sudah ia dapat, ia melajukan mobil itu dan menyeret trailer yang berisi kakak iparnya dan juga adiknya. Tetapi sayangnya, trailer tersebut tersangkut. Selain itu, di sini terlihat zombie yang tengah mengusir para zombie lainnya agar tak mendekat trailer. Sementara itu, Pinggul yang mencoba untuk memundurkan mobilnya tanpa sengaja menabrak salah satu mesin pengisian bahan bakar, sehingga membuat bensin yang ada di sana mengucur deras dan menghujani para zombie. Lalu setelah itu tiba-tiba ia dikejutkan dengan kakaknya yang masuk ke dalam mobil tersebut. Rupanya dirinya berhasil selamat dari kepungan zombie di dalam rumah. Dan setelah kakaknya masuk ke dalam mobil itu, tanpa lama-lama lagi, ia pun langsung tancap gas dan berhasil menyeret keluar trailer yang ada di dalam kandang tersebut. Sementara itu, zombie yang tertinggal di sana mencoba memanggil nama Hyung-dol. Dan karena hal itulah, para kumpulan zombie di sana menyerangnya karena mereka menganggap ia adalah manusia. Ketika dirinya tertangkap oleh kawanan zombie ini, kemudian ia menyalakan sebuah korek api dan lalu melemparkannya ke arah SPBU, sehingga membuat sebuah ledakan di sana. Singkat cerita, keesokan harinya ketika mereka berjalan menuju keluar desa, tiba-tiba si kakak pertama menunjukkan perubahannya menjadi seorang zombie. Yang rupanya sewaktu ia mengambil kunci mobil, ia tergigit oleh salah satu zombie di sana. Menyadari hal itu, lalu mereka semua turun dari mobil tersebut dan menguncinya di dalam mobil. Hingga tak lama kemudian, dari arah terowongan belakang, tiba-tiba ayah mereka muncul, yang ternyata ia sudah pulang dari beliburnya. Mereka yang menyadari bahwa ayahnya lah orang pertama kali yang digigit oleh zombie, perlahan menjaga jarak darinya. Lalu setelah itu, terdengar suara radio dari dalam mobil yang mengabarkan bahwa sekarang negeri Korea tengah dihadapkan oleh sebuah wabah yang mengacaukan seluruh penjuru Korea. Selain itu, berita tersebut juga mengatakan bahwa jika kau terinfeksi virus,
lalu tidak berubah menjadi seorang zombie, maka kau adalah satu-satunya harapan dunia. Mendengar hal tersebut, ide kucul pun muncul dari pikiran si Mingkyol, di mana ia bisa memanfaatkan momen ini untuk mencari uang. Karena penyelamat yang berita itu maksud adalah ayahnya sendiri yang memiliki kekebalan terhadap virus zombie. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, keluarga tersebut memutuskan untuk berkeliling Korea guna menyebarkan vaksin penyembuh dari virus zombie yang melanda penjuru negeri Korea. Selain itu, di sana juga ternyata ada zombie yang kini telah seutuhnya menjadi manusia, di mana ketika ledakan di SPBU terjadi, dirinya selamat berkat tumpukan tubuh zombie yang menindihnya. Dan sekarang ia membantu keluarga Mandeok untuk menyembuhkan umat manusia dari infeksi virus tersebut, di mana vaksin yang mereka gunakan adalah ayam mereka sendiri yang ditugaskan untuk menggigit para manusia yang terinfeksi virus. Ya, bisa dikatakan ini adalah semacam karma baginya, karena dulu ia pernah memanfaatkan zombie untuk menggigit manusia, dan sekarang gilirannya untuk menggigit para zombie. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film lainnya, silakan tuliskan saja di kolom komentar, dan sampai jumpa di next video.